Ketika kita trading forex itu lebih safe di time frame yang lebih tinggi. Kenapa? Karena lebih mudah di-manage. Nah, teman-teman, kalau teman-teman trading itu sebaiknya teman-teman mengenal diri sendiri dan seberapa mampu teman-teman menghadapi high frequency trade, apalagi kalau teman-teman scalping. Oh ya, buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal teman-teman. Saya Fadli, saya adalah founder dari NFC Forex TV ini, teman-teman ya, komunitas Forex NFC. Dan kita banyak banget berbagi tentang trading. Dan di video kali ini teman-teman saya akan bahas lebih spesifik tentang scalping dan time frame. Oke teman-teman, ada beberapa teman-teman yang bertanya gitu ya tentang time frame berapa sih sebenarnya yang sebaiknya digunakan untuk scalping gitu. Ada juga yang bertanya tentang tools yang udah pernah kita pakai gitu ya, yang sedang kita semangat-semangatnya nih ya pakai di komunitas kita teman-teman, yaitu exponential scalper. Dan pertanyaannya itu ES itu dipakai di time frame berapa Mas? Nah itu juga salah satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan. Nah teman-teman, saya mau bawa teman-teman ke dalam suatu kerangka berpikir yang mungkin saya harap kita bisa ngobrol di halaman yang sama teman-teman ya. Kita perlu sepakat bahwa semakin kecil time frame, maka transaksi yang akan kita lihat semakin banyak. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Kalau teman-teman naik time frame, teman-teman akan menemui transaksi yang lebih jarang. Kalau kita di komunitas Forex NFC, ini juga banyak yang akhirnya tanda kutip mempertanyakan nih gitu kan. Mas, terus kalau misalnya dia di H1 gimana? Di H4 gimana? Emang scalping bisa di situ? Bukannya scalping itu harusnya di M5 misalnya atau di N1 bahkan, kan kayak gitu ya. Banyak orang ngajarin scalping ya di time frame yang sangat rendah, entry berkali-kali, banyak transaksinya tapi dikit-dikit gitu. Nah, kalau teman-teman pernah dengar hal-hal seperti itu, apakah sepenuhnya salah? Jawabannya enggak juga. Tapi akan lebih banyak kebenarannya kalau teman-teman mendengar statement saya, bahwa yang paling benar adalah Anda perlu mengenal tipe scalper seperti apa yang ada dalam diri teman-teman semua. Setelah itu, teman-teman baru cocokin diri sendiri sama time frame. Kalau teman-teman tanya sama saya, misalnya exponential scalper atau rule scalping yang Mas Fadli ajarin gitu ya, yang di-share di komunitas Forex NFC ini dipakai di time frame berapa? Jawaban saya di H1 dan di H4. Masa scalping di H4, Mas? Yes, teman-teman. Definisi scalping ini kan sebenarnya cuma teman-teman entry dan exit dalam sebuah transaksi itu lebih cepat dari rata-rata teman-teman transaksi dibanding dengan teman-teman yang tradingnya menggunakan strategi swing. Itu udah boleh disebut sebagai scalping. Time frame tidak sensitif. Kalau teman-teman trading di H4 tapi transaksi lebih sering daripada strategi lain yang menggunakan strategi berbeda tetapi time frame H1 misalnya, bisa jadi teman-teman di H4 scalping, di H1-nya swing loh. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan dikotakin, kalau H1 ya nggak scalping, H4 apalagi nggak scalping. Nggak gitu, scalping itu adalah durasi transaksi. Lebih mudah didefinisikan seperti itu. Kalau tadi ya, kalau misalnya ES atau exponential scalper itu kita sarankan gunakanlah di time frame H1 atau H4. Tapi kadang-kadang saya juga kalau punya waktu yang cukup luang teman-teman untuk bisa sangat fokus terhadap chart, saya analisa chart gitu ya, itu saya gunakan time frame M15. Faktanya teman-teman, di seminar 5 hari kita sama teman-teman, selama 5 hari itu teman-teman saya bareng-bareng sama semua peserta, sama ratusan orang trading, dan saya analisa chartnya di M15 kok. Sehingga dalam waktu beberapa jam ketika saya ngajar, sambil punya live posisi, sambil orang-orang akan ngelihat saya profit, ngelihat saya loss, akan membuktikan strateginya beneran bisa profitable gitu. Mungkin yang bisa teman-teman ambil sebagai manfaat adalah gini ya, saya pengen nyampaikan ke teman-teman semua tentang beberapa hal yang sebetulnya secara mendasar saya ambil sebagai sebuah validasi atau sebuah dasar keputusan kenapa sih kok saya scalpingnya di time frame yang lebih tinggi. Karena ini kan tingginya tinggi banget kan, banyak orang bilang buat buat seorang scalper gitu ya. Aslinya ya nggak tinggi-tinggi banget kok, normal-normal aja. Hari-hari juga saya banyak banget transaksinya bisa di time frame H1 dan H4. Nggak perlu di time frame yang sangat kecil gitu ya. Oke, alasan yang pertama mungkin teman-teman perlu punya gambaran ya teman-teman. Kalau kita trading di time frame yang lebih tinggi teman-teman, noise-nya lebih rendah. Nah, sehingga hasil analisa yang teman-teman dapetin gitu ya, mungkin ya, sinyal mungkin orang bilangnya gitu ya, atau output dari sebuah trading plan-nya itu jauh lebih valid. Kalau kita lihat di time frame yang lebih tinggi teman-teman, tidak banyak orang mampu menggerakkan chart atau institusi yang besar mampu menggerakkan chart di time frame H4. Kalau time frame H1, time frame H5 emang makanan mereka. Banyak banget noise-nya. Tapi kalau di H4 teman-teman butuh uang cukup banyak untuk bisa menggerakkan candle cukup jauh di H4. Nah itu alasan yang pertama. Artinya kenapa saya suka time frame yang lebih tinggi selain karena tadi ya,
lebih santai tradingnya dan tetap walaupun banyak transaksi tapi di-manage dengan mudah, teman-teman juga bisa punya noise yang lebih rendah gitu ya. Dan karena kita punya noise yang lebih rendah teman-teman, alasan yang kedua, kita lebih sedikit tekanan atau minim stres saya bilang. Jadi teman-teman punya feel trading itu lebih tenang. Nah, ini lebih mahal menurut saya. Karena ketika teman-teman memilih sebuah strategi trading, misalnya ya, teman-teman punya profit, let's say dari sini dapetin sebuah strategi yang 20 juta sebulan, tetapi teman-teman punya stres yang sangat tinggi, scalping sampai migrain gitu ya, teman-teman berat banget ngejalaninnya, charting capek, berjam-jam nongkrongin gitu-gitu. Atau teman-teman dengan 20 juta tadi, kalau dibandingin teman-teman misalnya sedikit lebih kecil misalnya mungkin 15 juta atau 17 juta profitnya, tapi jauh lebih tenang dan nyantai, saya akan memilih yang kedua gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa teman-teman pilih juga ya, ketenangan batin sebagai seorang traders. Nah ya, dan yang lebih penting lagi adalah teman-teman, di dalam time frame yang lebih tinggi itu teman-teman, yang ketiga nih ya, alasan saya adalah risk versus reward-nya itu lebih seimbang. Anda akan bisa mendapatkan risk yang lebih mudah diukur, lebih jauh reward-nya dibandingkan dengan risk-nya. Teman-teman bisa zoom in ke time frame yang lebih kecil dan mendapatkan keputusan yang lebih baik. Kenapa? Karena awal dasar keputusannya dilihat dari time frame yang lebih tinggi. Sehingga ketika teman-teman masuk dari H4, teman-teman lihat di H2, teman-teman lihat di H1, teman-teman lihat di M30, teman-teman akan bisa melihat sebuah area yang lebih valid sehingga teman-teman bisa ngurangin resiko dan memperpanjang jarak TP. Lebih jauh lagi, lebih banyak lagi tipsnya gitu. Jadi bisa dibayangin ya teman-teman ya. Ini beberapa alasan yang mungkin bisa teman-teman catat atau teman-teman riset sendiri, lebih penting lagi teman-teman, supaya apa yang saya alami itu bukan lagi sesuatu yang teman-teman masih rasain di point of view katanya. Ini kan kata Mas Fadli kayak gitu. Nah nggak gitu teman-teman, Anda perlu rasain sendiri. Anda perlu riset sendiri, teman-teman perlu due diligence sendiri. Gitu. Teman-teman akan bisa mendapatkan kesimpulan yang apapun kata orang lain yang berbeda, teman-teman nggak akan mudah goyang, nggak akan mudah percaya gitu loh. Saya sekarang dibilang, Mas trading kalau scalping ya di M5 lah. Saya akan bilang, saya nggak menghasilkan di M5 gitu. Bukan suka nggak suka, trading itu profit atau nggak profit gitu. Bukan keren nggak keren. Jangan tertipu dengan kulit yang terlihat indah di luaran tetapi dalamnya mungkin tidak profit. Nah teman-teman perlu fokus ke bagaimana teman-teman bisa menghasilkan uang yang bisa menggunakan strategi yang jangka panjang bisa dipakai atau dilakukan terus-menerus secara konsisten, atau mungkin lebih banyak orang sebut sebagai profit konsisten. Nah, gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan semakin terbayang gitu ya. Dan teman-teman, saran saya kalau misalnya teman-teman terbuka banget sama bener-bener info-info seputar scalping, bagaimana kita memandang market live dari point of view scalping gitu ya. Teman-teman hadir aja nanti ke seminar kita yang terdekat yang memang dalam 5 hari berturut-turut teman-teman, bukan hanya tentang trading secara umum, tapi sangat spesifik kita bahas tentang scalping. Itu aja teman-teman, langsung aja cari di kolom deskripsi, teman-teman bisa ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi dari komunitas Forex NFC dan kita akan sangat happy bantuin teman-teman semua menjadi teman seperjalanan teman-teman menuju profesional Forex trader. Itu aja dari saya teman-teman, thank you sudah nonton sampai akhir. Like videonya kalau teman-teman suka, boleh share, dan sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you!